mendapatkan apa yang disebut dengan kajian budi pekerti al-adab. Sahabat Ismail Radio, hadis yang ke-353 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seputar masalah ini. Keistimewaan orang yang lebih tua umurnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man lam yarham saghirana, siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, orang yang lebih kecil di antara kita, wa ya'rif haqqa kabirana, dan tidak mengenal hak orang yang tua atau orang yang lebih berumur di antara kita, falaysa minna, maka tidak termasuk di dalam golongan kami. Betapa hinanya kehidupan ini jika kita itu termasuk orang-orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tidak termasuk dalam golongan kami. Padahal kita di dalam tasyahud, baik di dalam sholat maupun di zikir di luar sholat yang ada tasyahudnya, termasuk sesudah wudu, kalau kita mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu juga di saat azan. Kita mengatakan bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada yang hak diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW, tapi dalam waktu yang bersamaan ternyata kita melanggar sesuatu amalan, sesuatu ajaran, suatu tuntutan dan tuntunan, sadar atau tidak sadar, ternyata terancam dengan status bukan termasuk golongan orang-orang yang kami akui sebagai umat kami. Umurnya. Nah, inilah keunggulan sahabat Ismail TV. Betapa mulianya tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyayangi anak-anak yang lebih kecil daripada kita. Khususnya kalau kita itu termasuk orang yang Allah tetapkan sebagai pengajar di suatu kelembagaan, TPA, PAUD, sekolah. Sikap menyayangi ini harus dikedepankan. Karena secara psikologi, anak didik kita di level manapun selalu berharap akan adanya kemudahan dan juga kasih sayang terhadap yang menjadi gurunya atau menjadi pengampunya. Dalam segala hal, kita hidup dengan berbagai macam tingkatan umur. Posisikan diri kita ini sebagai orang yang berada di tengah, di mana di bawah kita ada orang-orang yang lebih muda daripada kita. Dalam waktu yang bersamaan kita berhadapan dan bermuamalah dengan orang-orang yang notabene lebih tua daripada kita. Semua ada tuntunannya. Semua ada aturannya.
dan kapanpun dan dimanapun kita berada sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus memperhatikan hal ini. Sampai kalau orang yang hidup di sekitar kita adalah orang-orang yang kita tidak kenal siapa mereka dan dari mana mereka, tetap harus menampakkan sikap ini. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin diakui sebagai golongan Nabi Muhammad dan juga ingin bersama beliau nanti di surga. Harus. Nah, sahabat Ismail Radio, hadis Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu merupakan penekanan terhadap hal ini. Adanya sejumlah sahabat yang meriwayatkan hadis yang serupa, termasuk nomor-nomor berikutnya, itu menunjukkan betapa generasi sahabat yang langsung belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami hal ini sebagai hal pokok di dalam bermuamalah. Coba ya, hadis yang ke-353 ini oleh Abu Hurairah. Kemudian 354 ada Abdullah bin Amr yang meriwayatkan, Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma yang juga meriwayatkan dengan lafaz yang mirip. Lalu hadis yang ke-355 ada dari Amr bin Shu'aib yang meriwayatkan dari ayah dan kakeknya. Kemudian 536 Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dengan redaksi yang sangat mirip. Ini menunjukkan bahwa akhlak ini menyayangi yang lebih kecil dan mencintai serta menghormati orang yang umurnya lebih tua adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur di kalangan sahabat dan mereka mengamalkannya dan meriwayatkannya untuk kita amalkan sampai hari kiamat. Makanya di mukaddimah kitab ini, sahabat Ismail Radio, kalau adab-adab yang seperti ini hilang atau lenyap dari suatu komunitas masyarakat, yakini bahwa itu tidak ada ketenangan. Betapa nistanya ya, hidup berumur tua tapi orang-orang yang umurnya lebih muda memiliki sikap tidak peduli dengan orang-orang yang lebih tua umurnya. Masalah akhlak ini adalah masalah yang sangat urgen dalam tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam syariat Islam secara umum. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bu'aistu li utammima shalihal akhlaq. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bukan sekadar bersabda, tapi sabda beliau itu harus dijalankan dalam bermuamalah dengan orang yang lebih tua dengan kita ataupun yang lebih muda. Beliau juga lah yang telah bersabda, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Orang-orang yang terpilih atau orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang-orang yang akhlak paling baik. Baik kepada orang yang lebih muda, baik juga kepada orang yang lebih tua. Asqalu syai'in fil mizan, sabda beliau juga. Asqalu syai'in fil mizani khuluqun hasan. Amalan timbangan yang pahalanya paling berat kelak di hari kiamat itu adalah akhlak yang baik. Jadi jangan kita abaikan dan anggap enteng permasalahan ini. Hidup bermasyarakat betul-betul harus memperlihatkan keutuhan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam titik yang seperti ini. Berhadapan dengan orang yang umurnya lebih tua harus berakhlak mulia. Berhadapan dengan orang yang umurnya lebih muda daripada kita pun demikian. Jangan berkata sombong,
Jangan berpenampilan angkuh. Jangan, apalagi kalau dalam hal pendidikan sebagai media. Jangan sembarangan bersikap kepada orang yang lebih tua. Jangan angkuh bersikap terhadap orang yang lebih muda daripada kita. Khususnya kalau itu adalah murid-murid kita juga. Terlebih khusus lagi. Karena keberkahan suatu keilmuan itu didapatkan secara mudah karena adanya hati yang betul-betul murni untuk hal-hal yang seperti ini. Sahabat Ismail Radio, hadis yang ke-354 itu adalah hadis yang sama, mirip, namun periwayatnya adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu ini itu meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yarham sagirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Sama dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan sahabat ini termasuk sahabat yang dianggap faqih di kalangan sahabat. Masuk dalam kategori al-abadilah. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah yang selalu menjadi rujukan. Nah, sahabat Ismail Radio itu 354. Sedangkan di hadis yang ke-355 di sini Amr bin Shu'aib yang meriwayatkan dari ayah dan kemudian dari kakeknya radhiyallahu anhum ajma'in yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna." Nah, ini didahulukan. Kalau tadi falaisa minna di belakang, sekarang laisa minna. Bukan termasuk dalam golongan kami. Tidak termasuk apakah secara sempurna atau secara total, semua harus diwaspadai. Karena kalau kita mengatakan tidak termasuk di dalam golongan kami, laisa minna, walaupun mungkin ada di antara ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan laisa minna di sini adalah tidak sempurna sebagai pengikutku, tidak sempurna mentaati aku. Tapi ini kan tetap harus diwaspadai. Jangan sampai kita capek-capek beramal, ternyata amalan kita ini sia-sia nilainya di sisi Allah SWT karena suatu penyebab. Nah, sahabat Ismail Radio, begitupun andaikan yang dimaksud laisa minna secara total bukan termasuk golongan kami. Bukan tidak sempurna menjadi golongan kami, tapi betul-betul tidak menjadi golongan kami. Lebih parah dan lebih kejam lagi, atau lebih serem, lebih menakutkan. Kita ini ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah, sahabat Mal Radio, itu. Jadi kedua-duanya harus diwaspadai. Apakah penafsiran atau penjelasan para ulama yang mengatakan falaisa minna atau laisa minna itu
tidak sempurna menjadi pengikut Nabi Muhammad, atau total bukan sama sekali termasuk golongan pengikut Nabi Muhammad SAW. Semua berbahaya posisinya. Walaupun yang terakhir ini lebih bahaya karena lebih total, tidak termasuk. Berarti termasuk dari golongan apa ya? Selain golongan Nabi Muhammad SAW. Apakah itu kaum kafirin atau munafikin atau Yahudi atau Nasrani dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tetap harus diwaspadai. Sahabat Ismail Radio ini ada hadis yang ke-356 juga. Sahabat Rasulullah yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis yang serupa. Lebih mirip dengan hadis yang ke-353 dan 54 tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu majma'in. Di sini dikatakan an Abi Umamah, dari Abu Umamah. Apakah yang dia maksud di sini Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili, atau man lam yarham sagirana? Rasulullah SAW bersabda, man lam yarham sagirana, siapa yang tidak menyayangi orang-orang yang masih kecil di antara kita, wa yujillu kabirana, dan memuliakan, ini lafaz baru ini, wa yujillu, ya, jadi mengagungkan, menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Para islamina tidak termasuklah golongan kami. Ya, ini seperti yang ada di kandungan hadis. Penekanan dari Nabi SAW agar menyayangi anak-anak kecil, bersimpati dan mengasihi mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Saya ulangi, khususnya yang berstatus guru. Jangan ada di antara kita itu, apakah di sekolah formal, non-formal, mulai dari TK, SD, dan lain-lainnya. Hendaknya kita sebagai guru menampakkan akhlak yang mulia. Penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menghormati, sopan kepada orang-orang tua yang mengakui hak-hak dan serta mempergauli mereka berdasarkan hal-hal pemuliaan. Jika membutuhkan bantuan dalam batas yang kita mampu lakukan, seperti halnya apa? Nah, ini keistimewaan masyarakat Islam. Bahwa masyarakat Islam dibangun di atas asas kebaikan. Ya, tadi kami singgung bahwa kalau di masyarakat itu tidak menampakkan saling menghormati seperti ini, ya bagaimana? Nah, sahabat Ismail TV, makanya di antara doa-doa sholat jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di antaranya, karena ada 4 riwayat doa yang diucapkan setelah takbir ketiga, yang biasanya mengkhususkan doa untuk keluarga yang di situ adalah apa seperti ini. Kan takbir pertama kalau sholat jenazah itu adalah bacaan surat Al-Fatihah dan juga bisa ditambah dengan 1 surat pendek. Yang kedua, setelah takbir kedua
membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian takbir yang ketiga kalinya, mengkhususkan doa bagi mayit. Yang diantara lafaz doa yang diriwayatkan itu adalah Allahumma arham. Ada ini. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang sudah meninggal. Jadi, mayit yang sedang disolat ini tercakup nih. Dan mayat-mayat yang lainnya yang sudah mendahului. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Kemudian, ada juga wasagirina wa kabirina. Baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Nah, ini merupakan keunikan dan keindahan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bersikap ini sampai kepada hal yang disebut dengan kematian. Harus diterapkan. Karena baik dalam keadaan hidup, saling memperhatikan juga ketika meninggal. Sahabat Ismail Radio, itulah 4 hadis yang tercakup dalam bab yang ke-163 ini, yang pada dasarnya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dituntut untuk mengamalkan prinsip menghormati orang yang lebih tua di antara kita dan menyayangi orang-orang yang lebih muda daripada kita, termasuk dalam hal ini orang yang menuntut ilmu di kalangan murid-murid kita di TPA, di PAUD, dan juga di sekolah yang formal. Ini yang dapat kami sampaikan pada hari ini dari bab yang ke-163. Semoga Allah memberikan faedah, menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memperhatikan berakhlak yang mulia kepada sesama manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Demikian, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu